Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada penugasan case berita pening yang kedua, saya membawakan penyakit, yaitu penyakit antraks yang terjadi pada hewan frugivora, terutama pada sapi, kambing, dan juga domba. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ade Aris Muhammad Remaja KS dengan NIM 2309 511012, mahasiswa dari kelas B angkatan 2023. Adapun beberapa pokok bahasan yang saya akan bawakan pada tugas case based learning kali ini, yaitu yang pertama itu kasus dari penyakit antraks yang terjadi pada hewan. Yang kedua, yaitu pengertian dan sedikit penjelasan tentang penyakit dari antraks itu sendiri. Yang ketiga, faktor penyebab dan gejala klinis yang terjadi yang disebabkan oleh penyakit antraks itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pencegahan dan juga pengobatan apabila hewan kita terkena penyakit dari penyakit antraks itu sendiri. Yang pertama yaitu kasus dari penyakit antraks itu sendiri. Seorang peternak sapi menemukan salah satu sapinya menunjukkan gejala aneh, yaitu terdapat bintik-bintik hitam di area tubuhnya, disertai dengan demam tinggi dan juga kondisi yang lemas. Sapi tersebut semakin lemas dan akhirnya meninggal seketika. Lalu, peternak tersebut segera melaporkan kejadian tersebut ke dinas peternakan setempat. Lalu, tugas yang datang mencurigai sapi itu terkena penyakit antraks dan hasil pemeriksaan laboratorium juga mengkonfirmasi bahwa sapi peternak tersebut terkena penyakit antraks. Lalu, tugas mengambil langkah cepat dengan memberikan vaksinasi pada hewan ternak lainnya dan mengubur bangkai dari sapi yang terkena penyakit antraks tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Selanjutnya, dinas peternakan tersebut juga mengedukasi peternak tersebut dan diberi arahan tentang pentingnya menjaga kebersihan kandang dan segera melaporkan gejala yang mencurigakan yang terjadi pada hewan ternaknya ke dinas yang bersangkutan. Lalu, apa sih itu penyakit antraks? Antraks adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Bacillus anthracis. Penyakit ini dapat menyerang berbagai jenis hewan, terutama hewan herbivora seperti sapi, kambing, dan juga domba. Antraks memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan hewan ternak dan ekonomi dari peternakan sendiri. Karena sifat dari penyakit antraks ini yakni sangat menular dan memberikan tingkat kematian pada hewan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyakit ini sangat penting untuk pengendalian dan pencegahannya di masa yang akan datang. Antraks merupakan salah satu penyakit zoonosis yang artinya penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia, sehingga memiliki implikasi kesehatan terhadap masyarakat. Penyakit ini menyebar melalui spora bakteri yang sangat konsisten atau tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan dapat bertahan selama bertahun-tahun di tanah. Infeksi pada hewan biasanya terjadi melalui konsumsi atau inhalasi spora yang terkontaminasi di lingkungan sekitar hewan tersebut tinggal. Lalu, apa sih faktor dari penyebab penyakit antraks itu? Penyakit antraks, seperti saya katakan tadi, penyakit antraks disebabkan oleh bakteri yang bernama Bacillus anthracis. Bakteri gram positif ini berbentuk batang yang dapat membentuk sebuah spora. Spora inilah yang sangat resisten atau tahan terhadap disinfektan, panas, dan kekeringan, sehingga mempermudah penyebaran penyakit ini di lingkungan yang kurang diamati oleh peternak. Faktor-faktor seperti pengelolaan peternakan, tidak adanya vaksinasi yang rutin,
untuk hewan peternakan, dan sanitasi yang tidak memadai juga dapat berkontribusi besar terhadap penyebaran dari penyakit antraks tersebut. Lalu, apa sih gejala klinis dan diagnosis yang dapat kita lihat ketika hewan kita terkena penyakit antraks? Yang pertama yaitu kematian mendadak. Pada kasus yang akut atau yang sudah tidak dapat terselamatkan, hewan dapat mati tanpa menunjukkan tanda-tanda awal yang jelas. Yang kedua, hewan yang terinfeksi oleh penyakit antraks ini akan mengalami demam yang tinggi. Hal ini sering terjadi sebagai tanda-tanda awal hewan tersebut terkena penyakit antraks. Yang ketiga yaitu munculnya bintik hitam atau lesi di area tubuh hewan. Pada kasus tertentu, hewan dapat melihatkan bintik-bintik hitam atau lesi nekrotik pada kulitnya, terutama di area tubuh yang terluka. Hal ini tidak selalu terjadi jika hewan tersebut terkena penyakit antraks. Tetapi pada kasus tertentu, hewan tersebut akan memunculkan bintik hitam atau lesi di sekitar tubuhnya sebagai gejala klinis dari penyakit antraks itu sendiri. Yang keempat itu pendarahan. Hewan yang terkena penyakit antraks biasanya terjadi pendarahan dari lubang tubuh seperti mulut, hidung, anus, dan juga vulva pada saat kematiannya. Dan darah itu sering berwarna gelap, sangat gelap, dan sulit untuk membeku. Baik, gejala klinis yang kelima yaitu edema atau pembengkakan. Pembengkakan yang tidak biasa dapat terlihat di bagian tubuh tertentu seperti leher, dada, atau perut hewan yang mengalami uh, atau yang terkena penyakit antraks itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu gangguan pernapasan. Pada beberapa kasus penyakit antraks, hewan menunjukkan kesulitan bernafas akibat pembengkakan atau edema di saluran pernapasan. Jika hal ini tidak ditangani secara serius, maka hewan tersebut akan mengalami kematian karena kesulitan bernafas akibat pembengkakan di saluran pernapasan. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan dan juga pengobatan dari penyakit antraks agar hewan ternak kita aman dari penyakit antraks itu sendiri? Yang pertama, pencegahan antraks dapat melibatkan vaksinasi yang rutin pada hewan di daerah endemis. Dan itu, pengelolaan peternakan yang baik dan kontrol dari sanitasi lingkungan itu merupakan aspek yang sangat penting untuk diamati oleh peternak untuk menghindari hewan-hewannya terkena dari penyakit antraks itu sendiri. Selain itu, hewan yang mati akibat penyakit antraks haruslah dikubur atau dibakar untuk mencegah dari penyebaran spora bakteri Bacillus anthracis yang sangat resisten terhadap lingkungan di sekitar kita. Selain itu, selain pencegahan, kita dapat melakukan pengobatan seperti dengan pemberian antibiotik seperti penisilin atau ciprofloxacin, terutama pada tahap awal infeksi penyakit antraks itu sendiri, dengan bantuan dokter dan dinas tempat untuk pemberian antibiotik atau vaksin tersebut. Namun, pada kasus yang sudah parah atau akut, pengobatan biasanya seringkali tidak efektif dilakukan ke hewan yang mengalami penyakit antraks itu sendiri. Baik. Adapun daftar pustaka dari presentasi yang saya bawakan pada kali ini, yaitu dapat dilihat di layar. Jadi kesimpulannya adalah antraks adalah penyakit berbahaya yang membutuhkan perhatian serius dalam pengelolaan sebuah peternakan. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesadaran vaksinasi, pengelolaan sanitasi yang baik, dan respon yang cepat terhadap wabah ini dapat membantu mengurangi dampak penyakit ini
pada kesehatan hewan dan juga masyarakat kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Sati Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua.